31 Oktober 1979, Western Airlines 2605 dengan rute penerbangan internasional dari Los Angeles ke Mexico City mengalami kecelakaan di Bandara Internasional Benito Juárez. Kecelakaan terjadi saat pesawat jenis McDonnell Douglas DC-10 itu melakukan pendaratan. Kesalahan komunikasi antara menara kontrol dan pilot mengakibatkan pilot mengambil landasan pacu yang salah. Pesawat seharusnya mendarat di landasan 23R, namun pilot mengambil landasan 23L yang sedang diperbaiki untuk mendarat. Ketika pesawat turun, sayap bagian kanan menabrak truk yang tengah diparkir. Pesawat kemudian terseret hingga menabrak sebuah bangunan dan terbakar. Dari 88 penumpang, 72 diantaranya tewas, dan seorang teknisi yang berada di darat juga ikut menjadi korban. Berikut rekaman detik-detik terakhir sebelum kejadian. Januari 1997, pesawat Comair 3272 melakukan penerbangan dari Bandara Internasional Cincinnati, Kentucky menuju Bandara Metropolitan Detroit. Pesawat berangkat pada pukul 14.53 waktu setempat. Sekitar 1 jam kemudian, pesawat mulai bersiap-siap untuk mendarat di bandara tujuan. Namun naas, akibat cuaca yang dingin, terbentuk lapisan es pada sayap pesawat. Hal itu menyebabkan pesawat kehilangan kemampuan untuk terangkat di udara. Pesawat kemudian jatuh berputar dengan hidung pesawat menghantam tanah terlebih dahulu. Pesawat jatuh sekitar 29 km dari bandara tujuan. Select your low speed indicator. Power. Autopilot. Bank angle. Autopilot. Approach 1594 Detroit approach, release speed 170, main. Autopilot. Holy shit! So fucking die! Akibat kecelakaan tersebut, seluruh penumpang pesawat yang berjumlah 26 orang dan 3 awak pesawat tewas. Menurut kesaksian warga sekitar, saat kejadian, terdengar suara ledakan hebat dan terlihat kobaran api setelahnya. Untuk mengenang para korban, sebuah memorial dibuat di Taman Memorial Roseland di La Salle. East Coast Jets penerbangan 81 adalah penerbangan jet bisnis yang dioperasikan oleh East Coast Jets yang jatuh pada tanggal 31 Juli 2008 saat mencoba upaya go-around di Bandara Regional Owatonna-Dagner dekat Owatonna, Minnesota. Go-around dalam istilah penerbangan adalah prosedur yang harus dilakukan pesawat yang bersiap untuk mendarat dan harus kembali terbang dikarenakan suatu alasan tertentu demi terjaminnya keselamatan penerbangan. Kecelakaan itu menewaskan 2 awak dan 6 penumpang di dalamnya. Salah satu di antaranya adalah seorang model bernama Mariah Coogan. Coogan bahkan sempat memposting Instagram story di mana ia terlihat menaiki pesawat tersebut bersama dengan temannya. Namun tak lama setelah video diupload, kecelakaan itu terjadi. Pesawat yang berangkat dari Bandara Internasional Atlantic City itu dijadwalkan mendarat di Owatonna. Kedua pilot melakukan upaya go-around. Namun, karena kesalahan perhitungan, pesawat tersebut gagal terbang dan menabrak perlengkapan approach lightning system. Pesawat sempat stall beberapa saat, dan dalam posisi vertikal, pesawat kemudian jatuh. Dari hasil penyelidikan, diduga kedua pilot menerbangkan pesawat
dalam keadaan yang kurang fit dan kurang tidur. Hal itulah yang mungkin menjadi salah satu sebab pesawat mengalami kecelakaan. Flaps. Fuck. There we go. Not flying. Not motherfucking flying. Shit. Oh my god. Shit. September 2008, pesawat Aeroflot North penerbangan 821 jatuh sesaat sebelum mendarat di Bandara Perm di kota Perm, Rusia. Pesawat penumpang jenis Boeing 737-500 yang berangkat dari Moskow menuju kota Perm di pegunungan Ural, Rusia Tengah, jatuh saat tengah mencoba untuk mendarat. Seluruh penumpang yang berjumlah 82 orang dan 6 awak pesawat dipastikan tewas. Menurut petugas menara pengawas, sebelum pesawat kehilangan kontak dan jatuh, pesawat sempat berputar-putar di ketinggian 1.100 meter. Pesawat jatuh menimpa jalur kereta api, dan puing-puingnya tersebar di sepanjang rel kereta kota Perm. Akibatnya, sebagian rute perjalanan kereta Trans-Siberia ditutup. Hasil pemeriksaan forensik, ditemukan kandungan alkohol pada tubuh kapten pilot Rodion Medvedev. Selain mengkonsumsi alkohol, kapten pilot juga diduga kurang istirahat sebelum menerbangkan pesawat tersebut. Hal itulah yang menjadi salah satu sebab jatuhnya pesawat. Расход 821, выполняйте правый разворот на курс 360, снижайте 600. Курс 360, снижайте 600, расход 821. 821, рассчитывайте повторный заход, курс 21 и викторение до 4-го разворота рассчитывайте. Расход 821, если вы не возвращаете... Bank angle. Продолжим заход. 821, курс 360, снижайте 600, рассчитывайте повторный заход. Курс 360, снижайте 600, расход 821. 821, у вас все нормально в экипаже? Расход 821, подтверждаю. 821, понял. Тогда строго выполняйте команды и рассчитывайте викторение до 4-го разворота. Правый разворот на курс 360, снижайте 600. Снижаю 600, курс 360, расход 821. Bank angle. Bank angle. Наоборот, в другую сторону. Bank angle. Bank angle. Ну, что мы делаем-то, блядь? Bank angle. Bank angle. 821, работайте с подходом 127,1. Ёб твою мать! Пиздец! Sink rate. Full. Pesawat komersil Brasil Gol Airlines 1907 mengalami kecelakaan pada 29 September 2006 setelah lepas landas dari Bandara Amazonian, Manaus. Pesawat jenis Boeing 737-800 SFP itu bertabrakan dengan pesawat jet pribadi Embraer Legacy di wilayah udara salah satu negara bagian Brasil, Mato Grosso. Tepi sayap kanan Embraer Legacy menabrak sayap kiri pesawat Gol hingga terpotong. Hal itu menyebabkan pesawat Gol hilang kendali dan jatuh di hutan Amazon. Seluruh penumpang Gol Airlines yang berjumlah 148 orang dan 6 awak pesawat tewas. Sedangkan 7 orang penumpang Embraer Legacy berhasil selamat setelah melakukan pendaratan darurat di sebuah pangkalan militer tak jauh dari lokasi. Meskipun pesawat mengalami kerusakan serius,
pada sayap dan ekor kiri. Pihak otoritas Brasil menyimpulkan kejadian tersebut terjadi akibat dari kesalahan pengawas lalu lintas udara Brasil dan pilot Amerika yang mengoperasikan pesawat Embraer Legacy. Kapten pilot Legacy yang belum mahir dalam pengoperasian pesawat jet pribadi tersebut dan terputusnya komunikasi dengan menara pengendali selama 57 menit menjadi sebab terjadinya tabrakan. Berikut percakapan terakhir di kokpit pesawat GOL Airlines setelah terjadi tabrakan. Martin Air penerbangan 495 adalah pesawat jenis McDonnell Douglas DC-10 yang dioperasikan oleh maskapai penerbangan Belanda. Pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat melakukan crosswind landing pada kondisi cuaca yang buruk di Bandara Faro, Portugal, pada 21 Desember 1992. Crosswind landing adalah proses di mana angin berhembus di bagian samping pesawat, sehingga cara landing atau pendaratan dilakukan dengan memiringkan badan pesawat yang melawan arah angin tersebut. Pesawat tersebut membawa 13 kru pesawat dan 327 penumpang. Sebagian besar penumpang merupakan wisatawan dari Belanda. Dalam kecelakaan tersebut, 54 penumpang dan 2 awak pesawat dinyatakan tewas, dan 106 orang lainnya mengalami luka parah. Sebelum melakukan pendaratan, menara kontrol memberitahukan kepada kru pesawat tentang aktivitas badai di sekitar Bandara Faro dan adanya genangan air di landasan pacu. Hal tersebut yang menjadi salah satu sebab sulitnya melakukan pendaratan. Satu upaya pendaratan gagal, dan setelahnya pesawat mendarat dengan kecepatan yang melebihi batas. Akibatnya, roda pesawat patah dan tangki bahan bakar pada sayap kanan pecah dan terbakar. Badan pesawat terbelah menjadi 2. Penyelidikan oleh otoritas penerbangan Portugis menyebutkan kesalahan kru pesawat dan menara kontrol saat melakukan pendaratan menjadi kemungkinan besar pesawat mengalami kecelakaan. Tingkat penurunan tinggi saat pesawat akan melakukan pendaratan, ketidakstabilan saat melakukan pendekatan pendaratan, kesalahan pihak bandara saat memberikan informasi angin kepada kru pesawat, dan beberapa hal lainnya disebutkan dalam hasil penyelidikan resmi tersebut. Otoritas penerbangan Belanda menambahkan, kesalahan penggunaan autopilot sebelum pendaratan juga menjadi salah satu sebab kecelakaan. 14 Februari 2011, penelitian dilakukan kembali atas permintaan beberapa kerabat dan korban selamat atas insiden tersebut. Gugatan dilayangkan kepada pihak maskapai untuk bertanggung jawab dan memberikan kompensasi tambahan kepada korban dan keluarga. 26 Februari 2014, pihak pengadilan menyatakan bahwa kompensasi tambahan tidak begitu diperlukan. Ja. Door het paas van het wal.
Pada 13 Januari 1982, pesawat Air Florida penerbangan 90 mengalami kecelakaan di Sungai Potomac, Washington DC, Amerika Serikat. Pesawat jenis Boeing 737-222 itu menewaskan 78 orang. Pesawat yang terbang dari Bandara Washington, Virginia, menuju Bandara Udara Internasional Fort Lauderdale, menghantam jembatan 40th Street Bridge dan menabrak beberapa kendaraan yang ada di sana. Pesawat tersebut kemudian jatuh ke Sungai Potomac yang permukaannya dilapisi es beku. Kecelakaan tersebut terjadi akibat kegagalan mempertahankan ketinggian. Sebelum lepas landas, Bandara Washington sempat ditutup karena banyaknya salju yang turun. Setelah bandara dibuka, lapisan es pada pesawat dihilangkan dengan bahan kimia anti beku. Meski begitu, pesawat masih kesulitan untuk bergerak dan harus menunggu 45 menit sebelum lepas landas. Larry Whitten, pilot pesawat Air Florida saat itu, tidak ingin menunda penerbangan lebih lama lagi. Penghilangan lapisan es kembali tidak dilakukan. Ia bahkan gagal menghidupkan sistem penghilangan lapisan es pesawat. Sang pilot memutuskan untuk lepas landas. Namun pesawat hanya mampu terbang beberapa ratus kaki saat mencapai ujung landasan. Sekitar 30 detik setelah lepas landas, pesawat menghantam jembatan di atas Sungai Potomac. Beberapa kendaraan yang melintas di jembatan tersebut ikut tertabrak oleh pesawat. Dari 74 penumpang dan 5 awak kabin, hanya 5 orang yang selamat. 4 pengendara mobil di atas jembatan juga ikut menjadi korban. Sebuah aksi heroik dilakukan oleh seorang penumpang pesawat yang selamat, namun kemudian tewas karena menolong penumpang lainnya. Arlan Williams adalah salah satu dari 6 penumpang pesawat yang awalnya selamat. Sebuah helikopter datang dan menjatuhkan pelampung untuk para korban selamat di sungai dan mengangkatnya satu demi satu. Saat pelampung dijatuhkan ke arah Arlan, ia justru memberikannya kepada korban lainnya. Hal itu ia lakukan berkali-kali, hingga akhirnya saat helikopter kembali ingin menyelamatkannya, Arlan menghilang, dan baru beberapa jam kemudian, ia ditemukan tewas membeku. Untuk mengenang dan menghormatinya, Presiden AS kala itu, Ronald Reagan, mengubah nama jembatan di atas Sungai Potomac, The 40th Street Bridge, menjadi Arlan Williams Bridge pada tahun 1985, atau 3 tahun setelah kecelakaan pesawat Air Florida itu terjadi. Pada 12 Agustus 1985, telah terjadi sebuah tragedi kecelakaan pesawat yang terburuk pada sejarah penerbangan Jepang. Pesawat maskapai Japan Airlines dengan nomor 123 menabrak Gunung Takamagahara di prefektur Gunma, 100 km dari Tokyo. Pesawat jenis Boeing 747-146SR tersebut lepas landas dari Bandara Haneda, Jepang, pukul 6:12 sore menuju Osaka. 12 menit setelah lepas landas, bagian penyekat buritan belakang pesawat pecah dan menghasilkan ledakan dekompresi yang kemudian merobek ekor pesawat. Hal itu mengakibatkan kerusakan keseluruhan sistem hidrolik pesawat dan membuat pesawat hilang kendali. Dalam kondisi tersebut, sang kapten pilot Masami Takahama
berusaha keras untuk melakukan pendaratan darurat. Awalnya ia mencoba kembali ke arah Bandara Haneda, di mana pesawat itu lepas landas. Namun, pesawat semakin tak terkendali. Kemudian ia mencoba mengarahkan pesawat untuk mendarat di pangkalan Angkatan Udara Amerika Serikat yang berada di Yokota. Namun, hal itu juga tidak berhasil. Setelah sang pilot berjuang kurang lebih 32 menit, pesawat itu kemudian menabrak punggung gunung, kemudian menabrak gunung kedua, kemudian terbalik dan menghantam tanah. Seluruh kru pesawat yang berjumlah 15 orang dan 505 dari total 509 penumpang tewas, dan hanya 4 orang yang berhasil selamat. Berikut rekaman suasana kokpit menjelang terjadinya benturan. Menurut penyelidikan, kerusakan pada pesawat terjadi akibat dari penyeimbang pesawat yang tidak diperbaiki dengan maksimal 7 tahun sebelumnya. Pasca kecelakaan tersebut, Presiden Japan Airlines, Yasumoto Takagi, memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Manajer perawatan dan inspektur pesawat Japan Airlines di Haneda, Hiro Tominaga dan Susumu Tajima, bunuh diri, diduga karena merasa bersalah sebab telah mengizinkan pesawat tersebut terbang. Akibat kejadian ini, pihak maskapai tidak lagi memakai nomor penerbangan 123 untuk rute Tokyo-Osaka dan menggantinya dengan penerbangan 127. Para peneliti pun sempat melakukan simulasi penerbangan kepada 4 kru penerbangan dengan situasi yang sama seperti kejadian tersebut. Namun dari keempat kru tersebut, tidak ada satupun yang berhasil mencegah tabrakan keras. Bahkan tidak ada satupun yang mampu menjaga pesawat tetap mengudara lebih dari 12 menit. Agustus 1985, penerbangan Delta 191 dari Florida menuju Dallas mengalami kecelakaan. Pesawat yang dipiloti oleh Kapten Edward Connors itu awalnya berlangsung normal, hingga saat pesawat mendekati daerah Dallas, petir dan badai mulai mengganggu terbangnya pesawat. Saat Kapten Connor melihat petir menyambar di sebelah utara, petugas menara pengawas menganggapnya sebagai hal biasa. Namun sesaat kemudian, pada ketinggian 800 kaki, pesawat memasuki pusaran badai besar. Angin kencang menghantam pesawat dari arah belakang, yang menyebabkan pesawat kehilangan kecepatan dan pengendali ketinggian. Sang kapten kemudian mencoba mengaktifkan tombol katup untuk memaksimalkan bahan bakar. Namun usahanya sia-sia. Pesawat kehilangan kendali dan terjun ke bawah. Pesawat kemudian menghantam daratan, menyambar mobil yang tengah berjalan, menabrak 2 tangki air, hingga akhirnya terbakar hebat. Kecelakaan yang terjadi hanya beberapa kilometer dari landasan itu menewaskan 135 penumpang pesawat dan 2 korban yang berada di darat, termasuk pengemudi mobil yang tersambar pesawat. Sedangkan 29 penumpang lainnya berhasil selamat. Setelah dilakukan investigasi yang panjang, Komite Nasional Keamanan Penerbangan AS menyatakan badai yang menyebabkan pesawat mengalami kendala berasal dari awan mikrobus. Pada tahun tersebut, masih belum banyak yang tahu dan mempelajari tentang awan mikrobus.
Penyelidikan pihak NASA FAA selama 7 tahun menghasilkan sebuah rekomendasi detektor Forward-Looking Windshield Radar untuk menjadi fitur standar di pesawat. Detektor yang memungkinkan deteksi ledakan mikro yang menyebabkan downdraft dan windshield. Kecelakaan tersebut juga menjadi pelajaran besar bagi dunia penerbangan, hingga pada akhirnya seluruh bandara di AS memiliki peralatan yang disebut Terminal Doppler Weather Radar Units yang berfungsi untuk mendeteksi ancaman awan mikrobus. Berikut rekaman percakapan di kokpit sesaat sebelum pesawat terjatuh. Lightning coming out of that one. What? Lightning coming out of that one. Go ahead. Good legs. Delta 1061, across 17 right without a leg, ground 0.65 empty cross. 17, Delta 1061. 351, across 17 right, ground 0.65 empty cross. I know you haven't had it for the last 5 Delta years. 963 and American 619, cross 17 right, ground 0.65 empty cross. 351, you copy the cross? Yes, sir, on the way, Mr. 351. Thank you. About feet. 762 in a barrel. I'll call him off for you. All right. One American 178, turn the corner. Yes, sir, everybody around the corner when you're number one. American 156, contact. I'm going to lose it all of a sudden. There it is. Push it up. Push it way up. Way up. Way up. Way up. That's it. American Hang on, 626, it's clear for over there. takeoff. Speedway. American 626. 586 in the position of 17 right. Hold up. Hold up. Push it way up. Hold up. Hold up. Right turn off traffic, some mile per hour. Satu September 1983, Korean Airlines penerbangan 007 mengalami tragedi yang mengerikan saat melakukan penerbangan dari Bandar Udara John F. Kennedy di New York, Amerika Serikat, menuju Bandar Udara Gimpo di Seoul. Dalam rute tersebut, pesawat dengan jenis Boeing 747 itu singgah di Bandar Udara Anchorage, Alaska, untuk pengisian bahan bakar. Pesawat dengan penumpang berjumlah 246 orang dan kru pesawat berjumlah 23 orang tersebut ditembak jatuh oleh Sukhoi milik Uni Soviet di wilayah Laut Jepang karena kelalaian sang pilot dalam mengontrol kendali otomatis pesawat atau autopilot. Pesawat yang dijuluki Sang Ratu Angkasa berangkat dari Bandar Udara John F. Kennedy pada pukul 00.25 waktu setempat, terlambat 35 menit dari yang dijadwalkan. Penerbangan dari New York menuju Anchorage berjalan dengan lancar. Pesawat kemudian melanjutkan perjalanan setelah mengisi bahan bakar menuju Seoul pada pukul 4 pagi waktu setempat. Dalam rutenya, pesawat akan melewati Kepulauan Aleutian dan Laut Bering tanpa memasuki wilayah utara Uni Soviet. Pada saat itu, sedang terjadi perang dingin antara Uni Soviet dan Amerika Serikat. Permusuhan kedua negara tersebut berlangsung sejak krisis misil Kuba tahun 1962. Ketegangan semakin menguat setelah intelijen Uni Soviet mengetahui Presiden Amerika Serikat pada saat itu berencana akan melakukan serangan nuklir ke Uni Soviet. Karena hal tersebutlah, maskapai penerbangan dari dan menuju Amerika Serikat berusaha untuk menghindari wilayah udara Uni Soviet. Namun nasib naas dialami oleh Korean Airlines 007. Saat melintasi Kepulauan Aleutian, sang pilot keliru dalam memilih mode autopilot. Ia yang seharusnya memilih mode INS saat pesawat berada pada ketinggian normal, justru memilih mode heading. Hal itu mengakibatkan pesawat menyimpang lebih dari 13 km di luar batas toleransi autopilot,
Pesawat pun terbang pada rute yang semakin jauh menyimpang, hingga memasuki ruang udara Uni Soviet. Pesawat menyimpang lebih dari 700 km dari rute awal, memasuki wilayah semenanjung Kamchatka. 200 km sebelum memasuki semenanjung, terdapat sebuah zona yang menjadi tempat bagi pesawat-pesawat komersial untuk meminta izin memasuki ruang udara Soviet dan memberikan informasi penerbangan. Lebih dari itu, sudah termasuk dalam ruang udara terlarang bagi pesawat komersial. Kapten pilot yang tidak menyadari bahwa pesawat telah menyimpang jauh dan memasuki zona tersebut tidak meminta izin kepada pengawas udara Uni Soviet. Akibatnya, sejumlah pesawat tempur yang berpangkalan di Kamchatka dan Sakhalin diperintahkan Komando Pertahanan Udara Uni Soviet untuk menembak Boeing 747 tersebut. 3 Sukhoi Su-15 yang membawa peluru kendali dan beberapa pesawat tempur segera mengejar pesawat naas tersebut. Beberapa saat kemudian, pangkalan memberikan instruksi pada Osipovic, salah satu pilot Su-15, untuk mengunci target dan meluncurkan rudal. Rudal AA-3 yang dengan kemampuan anti baja dan memiliki daya jangkau hingga 23 km pun ditembakkan dan tepat mengenai sasaran. Pilot Korean Air yang tidak mengetahui apa yang terjadi tak bisa berbuat apa-apa. Pesawat pun meledak dan terbelah menjadi 2 bagian hingga akhirnya jatuh di lautan. Seluruh penumpang dan kru pesawat dipastikan tewas. Berikut rekaman pembicaraan 3 pilot Sukhoi di saat-saat akan melakukan tembakan rudal ke arah Korean Airlines 007. Kontak terakhir Korean Airlines 007 dengan menara pengawas adalah ketika sang kapten pilot meminta izin kepada menara pengawas wilayah Tokyo pada pukul 3.26 waktu setempat. Pesawat ditembak pada ketinggian 11 km. Pesawat kemudian kehilangan ketinggian dan kontak dengan menara pengawas terputus. Pada radar, pesawat terakhir terlihat di wilayah Wakkanai, Jepang, pada ketinggian 300 meter. Berikut percakapan kokpit Korean Airlines sebelum pesawat tersebut ditembak. Pada tanggal 9 September, pihak Uni Soviet mengakui telah melakukan penembakan terhadap Korean Airlines 007
dengan alasan pesawat tersebut melanggar ruang udara Uni Soviet. Mereka juga berasumsi bahwa Korean Airlines 007 merupakan pesawat mata-mata yang dikirim Amerika untuk memantau wilayah Uni Soviet. Hal itu dinyatakan karena sebelumnya ada pesawat pengintai Amerika yang juga terbang di sekitar ruang udara Uni Soviet. Setelah Perang Dingin berakhir dan Uni Soviet runtuh, pada 1993, Boris Yeltsin, Presiden Rusia saat itu, menyatakan penutupan investigasi atas tragedi tersebut. Ia mengatakan, insiden tersebut terjadi akibat kesalahpahaman antara militer Soviet dengan pilot Korean Airlines. Tragedi penembakan Korean Airlines 007 kemudian diperingati dengan dibangunnya sebuah monumen di Semenanjung Soya, Jepang.